Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melimpahi kami kebaikan demi kebaikan setiap hari. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat dengan penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, perahu-perahu kayu sederhana yang dibuat secara tradisional tidak begitu saja dibuat secara asal-asalan. Agar kayu dapat bertahan dalam menghadapi air laut yang asin, permukaan kayu dilapisi dengan campuran minyak kelapa, kapur, dan aspal cair. Tanpa adanya lapisan pelindung itu, maka perahu kayu akan menjadi cepat lapuk dan rusak. Kita semua dalam perjalanan kehidupan ini dilindungi dan disertai serta dimampukan oleh kasih karunia Tuhan sehingga kita kuat menghadapi segala tantangan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 ini dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dari dalam penjara, Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada Timotius supaya kuat dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam pelayanan. Sebagai orang yang masih muda, ada kecenderungan bagi Timotius untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa diri berani dan bisa mampu menghadapi segalanya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi bukan kuat karena kekuatan sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara juga kepada kita, supaya kita jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam perjalanan iman kita di bumi ini, ada saja yang namanya HTAG, yaitu hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Dan dalam menghadapi semuanya itu kita harus kuat, supaya kita berkemenangan. Kalau kita membaca tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka juga menghadapi HTAG, tapi mereka tetap kuat. Musa misalnya, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia mengalami banyak hambatan secara situasi. Salah satunya adalah Laut Teberau yang menghalangi mereka, menjadi penghambat untuk mereka melangkah, menyeberang. Tapi oleh kuasa Tuhan, laut itu terbelah. Gideon menghadapi tantangan yang begitu besar. Ada 100.000 lebih pasukan tentara Midian yang berperang melawan mereka, sementara Gideon hanya memiliki 300 orang saja yang siap untuk menghadapi tentara Midian itu. Tapi Gideon tidak menjadi lemah, tapi kuat oleh karena kuasa Tuhan. Daniel menghadapi ancaman, bukan ancaman materi tapi ancaman nyawa. Karena imannya, dia dimasukkan ke dalam gua singa karena tidak mau berhenti berdoa kepada Tuhan. Tapi Daniel tetap kuat dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Yusuf ketika di rumah Potifar menghadapi gangguan berupa godaan dari istri Potifar, tuan pemilik rumah di mana Yusuf bekerja. Tapi Yusuf tetap kuat menghadapi gangguan itu. Dan meskipun dia harus melewati proses yang berat, Yusuf mengalami kemenangan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri, jangan andalkan kepandaian dan segala apapun dalam diri kita, tapi andalkan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk kuat oleh kasih karunia yang daripada-Mu. Bukan menjadi kuat oleh kekuatan kami sendiri secara lahiriah, bukan menjadi kuat oleh karena kepandaian kami, oleh karena kehebatan kami, tapi menjadi kuat oleh kasih karunia yang ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami dapat menghadapi segala sesuatu, situasi apapun dalam hidup kami, persoalan, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan apapun, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dan menjadi pemenang oleh kuasa Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami buat berhasil oleh pertolongan Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian. Lawat setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.